Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pasar Valuta Asing, yang mana saya Hufaz Syaribur Rahman dengan NIM 2021-01002 sebagai moderator, dan rekan saya sebagai pemapar materi. Saya Elvera Handayani dengan NIM 2021-01054. Saya Miftahul Jannah dengan NIM 2021-01058. Selamat menyaksikan Pasar Valuta Asing. Pasar valuta asing adalah suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang suatu negara lainnya. Pelaku pasar valuta asing dan manfaat pasar valuta asing. Pelaku pasar valuta asing ada 3. 1. Masyarakat atau perorangan yang bermain di pasar falas tergolong oleh kebutuhan bisnis dan pribadinya. Kedua, institusi adalah keuangan yang mempunyai investasi internasional, contohnya dana pensiun dan perusahaan asuransi. 3. Perbankan adalah pelaku pasar falas yang terbesar dan yang paling aktif dan beroperasi dalam pasar falas lewat para pedagangnya. Manfaat pasar valuta asing ada 4. 1. Sebagai alat pembayaran internasional. 2. Sebagai perdagangan nilai kurs. 3. Sebagai alat tukar ekspor dan impor. 4. Memperlancar proses dagang internasional. Jenis-jenis pasar valuta asing terbagi menjadi 4. Yang pertama, pasar spot adalah pasar di mana transaksi pertukaran valuta asing dilakukan selamat-lambatnya 2 hari kerja. Yang kedua yaitu pasar forward, adalah pasar berjangka yang transaksi jual beli valuta asing dilakukan untuk penyerahan di mana yang akan datang. Yang ketiga yaitu pasar future, adalah pasar dengan kontrak perdagangan valuta asing yang menetapkan besarnya perdagangan valuta asing pada waktu dan harga tempat tertentu. Yang keempat, pasar opsi adalah pasar yang menggunakan kontrak didasarkan hak untuk memilih menggunakan pasar opsi atau tidak. Valuta asing. 1. Sebagai alat tukar internasional. Alat tukar internasional difungsikan sebagai uang bisa digunakan untuk alat tukar menukar dalam perdagangan internasional. 2. Alat pengendali kurs. Nilai mata uang suatu negara bisa menguat dan melemah karena beberapa faktor. Lewat pengelolaan yang tepat dari pemakaian falas tertentu, suatu negara bisa mengendalikan nilai tukar mata uangnya lebih mudah. 3. Sebagai alat pembayaran internasional, falas menjadi alat pembayaran sah setelah disepakati kedua belah pihak. Itu sebabnya suatu negara bisa membayarkan impornya dengan mata uang lain, seperti dolar, kepada negara lain dalam transaksinya. 4. Sebagai alat memperlancar perdagangan internasional. Kegiatan jual beli semakin mudah karena falas. Kenapa? Karena masing-masing negara tidak terkendali nilai mata uang masing-masing. Baik negara penjual maupun negara pembeli bisa menyepakati menggunakan mata uang yang berbeda. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa pasar valuta asing merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan juga dapat meminimalkan kemungkinan resiko kerugian. Bagi suatu negara yang ingin melakukan transaksi dalam perdagangan internasional, baik itu impor maupun ekspor, perlu memperhatikan kurs valuta asing. Sedangkan bagi perorangan, jika ingin melakukan transaksi penukaran nilai mata uang pada forex, maka perlu mengetahui jenis-jenis pasar valuta asing. Itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.